Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Syaira di sini. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Jujur aja aku happy banget bisa buat video untuk channel YouTube aku lagi, dan aku sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang masih stay di channel YouTube aku. Semoga channel YouTube aku masih bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Nah, di video kali ini aku pengen sharing tentang the power of intention atau the power of niat yang akan mempengaruhi pencapaian goals atau impian kamu. Seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita melakukan sesuatu nih, pasti kita didasari oleh sebuah niat. Misalnya saja kita ingin makan, tentu niatnya adalah untuk mengenyangkan perut kita. Kita minum pun dengan niatan untuk menghilangkan dahaga di tenggorokan kita. Lalu bagaimana nih dengan goals atau impian teman-teman? Niatnya seperti apa? Karena niat ini sangat berperan besar nih dalam mencapai impian atau goals teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang baru tahu, ternyata niat itu ada dua macam nih teman-teman. Niatan yang sempit dan niatan yang luas. Orang-orang yang memiliki niatan sempit, biasanya dia hanya akan berfokus pada dirinya sendiri. Lebih kepada egonya ya, egosentris. Misalnya saja mereka butuh pengakuan dari orang lain, butuh diakui gitu. Atau misalnya saja dia ingin pamer untuk menunjukkan kebolehan dia dan segala macam. Nah, lalu gimana nih dengan niatan yang luas? Nah, orang-orang yang memiliki niatan luas, dia tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi dia juga berfokus pada orang lain, pada orang banyak. Nah, perbedaannya apa nih Kak? Dan bagaimana caranya dua niatan ini mempengaruhi pencapaian goals kita? Nah, orang-orang yang memiliki niatan sempit, apalagi tidak diiringi dengan niatan yang lurus nih. Niatan lurus di sini maksudnya adalah untuk mencari ridhonya Allah atau ridhonya Tuhan ya teman-teman ya. Mereka cenderung akan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama maupun hukum. Dan mereka cenderung menggunakan jalur instan untuk mendapatkan impian atau goals mereka. Dan mereka juga tidak mempedulikan orang lain. Apakah orang lain itu akan merugi atau enggak? Itu enggak peduli. Contohnya aja nih, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan penipuan dan lain sebagainya. Mereka secara instan akan mendapatkan impian atau goals mereka. Hanya saja impian dan goals mereka tidak akan bertahan lama. Secara hukum alam, dia akan dijatuhkan kembali ke tempat awalnya. Gitu teman-teman. Nah, lalu gimana Kak kalau misalkan niatannya sempit tapi dengan diiringi niatan yang lurus? Jadi itu menggunakan cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat gitu. Itu bisa mencapai impian kita, bisa mencapai goalsnya, hanya saja mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa sih akan membutuhkan waktu cukup lama? Karena gini, ketika proses untuk mencapai impian mereka nih teman-teman, dan menemukan sebuah masalah dalam proses pencapaiannya nih, dalam proses perjalanan untuk mencapai impiannya nih, mereka akan cenderung menyerah dari masalah tersebut. Mereka akan cenderung putus asa. Misalnya saja gini, dia ketemu masalah yang cukup besar dan dia tuh kesulitan untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya mereka menyerah. Ya sudahlah, aku nggak perlu punya impian yang besar. Toh hidup kayak gini apa adanya juga sudah bagus, sudah alhamdulillah. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak semangatnya tuh langsung down gitu. Mereka jadi mudah putus asa. Nah, orang-orang yang memiliki niatan yang sempit nih teman-teman, cenderung juga memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Ini sih berdasarkan kesimpulan yang aku dapetin ya saat aku mengikuti grup diskusi dari beberapa grup diskusi lah ya gitu. Karena gini, mereka happy di awal saat mendapatkan impian mereka, tapi lambat laun mereka menyadari bahwa tidak ada orang-orang di sekeliling mereka yang ikut merasakan manfaat, atau tidak ada orang-orang di sekeliling mereka yang merasakan ikut bahagia atas apa yang mereka dapatkan gitu. Karena ya mereka tidak mendapatkan manfaatnya dari orang tersebut gitu.
Jadi ketika orang yang memiliki niatan sempit mendapatkan goalsnya atau impiannya, biasanya di awal happy, tapi lambat laun mereka akan merasa hampa gitu. Nah, itu tadi niatan sempit. Gimana kalau niatan yang luas? Orang-orang yang memiliki niatan luas nih teman-teman, apalagi diiringi dengan niatan yang lurus nih, Masya Allah tabarakallah, itu mudah banget. Dengan cepat itu segala impian ataupun goals mereka itu mudah banget untuk diwujudkan. Kenapa? Ya karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Orang-orang yang memikirkan orang lain, Allah tuh sangat menyukai teman-teman. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman punya goals, coba dipikirin lagi, goalsnya teman-teman nih ada manfaatnya nggak sih untuk orang lain? Misalkan teman-teman pengen punya mobil. Nah, kalau niatannya sempit, teman-teman tuh hanya untuk gegayaan, hanya untuk pamer. Tapi kalau niatan yang luas, teman-teman tuh pengen punya mobil tuh untuk bisa nganterin keluarga, orang tua kemanapun yang mereka mau, menganterin teman-teman healing gitu kan, atau segala macamnya. Itu niatan luas nih teman-teman. Nah, banyak banget di luar sana public figur yang luar biasa di dunia ini juga mempunyai niatan yang luas. Contohnya aja pendiri Facebook. Pendiri Facebook kalau nggak salah memang Mark ya. Aku lupa, kalau tidak salah Mark. Nah, Mark ini tuh selain dia berfokus untuk mengkayakan dirinya sendiri, tapi dia juga ingin menciptakan Facebook itu untuk ngebantu orang lain bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa berekspresi di dalam Facebook tersebut gitu, bisa berkomunikasi, bisa berekspresi dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Facebook ini gitu loh. Nah teman-teman, aku punya satu analogi yang aku rasa pas banget buat menggambarkan perbedaan antara niat sempit dan niat yang luas. Misal gini, ada dua temen datang kepada kita, sama-sama ingin meminjam uang 1 miliar. Yang satu niatannya sempit untuk mengkayakan diri sendiri, untuk gegayaan, untuk beli rumah, untuk beli mobil dan lain sebagainya. Dan yang satunya lagi niatannya luas nih, dia meminjam uang 1 miliar untuk ngebangun bisnis agar memberdayakan lingkungan sekitarnya, agar mengajak orang-orang lain di sekitar itu untuk sukses bareng, dan ataupun dia ingin membangun peradaban, membangun pendidikan di sekitar rumahnya. Niatnya luas nih teman-teman, ya kan? Menurut teman-teman, kira-kira teman-teman bakal ngasih uang 1 miliar tersebut ke siapa? Tentu kalau aku secara pribadi, aku akan memberikan uang 1 miliar tersebut kepada orang yang memiliki niatan luas. Kenapa? Orang-orang yang memiliki niatan luas, mereka akan menjaga amanah, lebih tepatnya menjaga kepercayaan kita. Kita sudah minjemin uang 1 miliar nih teman-teman kepada mereka, dan kita yakin dan percaya bahwa uang tersebut akan mereka gunakan dengan baik dan mereka akan mengembalikannya kepada kita. Bahkan nih teman-teman, kita sendiri akan tergerak hatinya untuk memberikan lebih daripada uang 1 miliar tersebut. Ya nggak sih? Nah, kalau orang yang niatan sempit, biasanya karena dia tidak membutuhkan hal-hal semacam itu ya gitu. Biasanya kita karena perasaan yang nggak enak, karena dia sudah berusaha untuk meminjam kepada kita ya, dan dia tidak boleh pulang dengan tangan kosong ya teman-teman. Kita akan memberikannya ya uang sekiranya aja untuk memenuhi kebutuhan dia gitu, sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Misalkan dia cuma butuh makan kok gitu, ya udah aku pinjemin uang 1 juta, nggak perlu pinjam, kasih gitu, ya nggak sih? Nah gitu teman-teman. Sama halnya dengan cara kita berdoa atau meminta kepada Allah. Nah ketika kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, aku minta uang 1 miliar nih. Nah, Allah akan lihat niat kita, teman-teman. Kalau niat kita sempit, teman-teman, ya Allah hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan aja. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa teman-teman, gitu. Allah tidak akan menampiknya, gitu. Tapi Allah akan memberikan sesuai yang kamu butuhkan aja nih. Kamu hanya butuh segini loh, gitu.
Allah tuh maha baik, jadi Allah juga nggak akan udah capek-capek kita berdoa terus Allah nggak mau mengabulkan atau tidak memberikan sesuatu kepada kita. Enggak, pasti Allah akan memberikan kepada kita sesuatu, tapi sesuai kebutuhan kita aja, karena niatan kita sempit nih teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nah, kalau misalkan kita berdoa dengan niatan yang luas nih teman-teman, Allah tuh akan melihat niat kita juga nih teman-teman. Allah juga akan menguji sebenarnya sih, bener nggak sih niat kita nih luas gitu loh. Nah, sebenarnya tuh Allah tuh tidak butuh bukti ya bahwa teman-teman pantas atau enggak untuk mendapatkan impian teman-teman gitu. Tapi kita perlu membuktikan diri kepada Allah bahwa kita pantas menerima pertolongan Allah, menerima pengabulan doa dari Allah. Cara membuktikannya gimana nih? Misal gini, kalau misalkan teman-teman nih minta uang 1 miliar kepada Allah, terus dengan niatan yang luas, Allah pasti tahu niat kita, cuma kan kita perlu membuktikan kepada Allah bahwa kita pantas menerima bantuan atau pertolongan dari Allah atas pengabulan doa-doa kita. Pembuktiannya seperti apa? Misalnya gini, Allah kan nitipin uang nih di kita 10.000 misalnya nih teman-teman. Nah 10.000 ini teman-teman kalau punya niatan luas tidak akan teman-teman habiskan sendiri, tapi teman-teman habiskan juga bersama orang-orang di sekitar teman-teman. Misalkan 10.000 ini mungkin 5.000-nya untuk diri kita sendiri, 5.000-nya lagi untuk keluarga kita, istri kita, pasangan kita, atau orang tua kita. Atau bisa jadi 8.000 untuk mereka, 2.000 untuk kita, gitu loh. Nah, itu sebagai pembuktian kepada Allah bahwa kita siap menerima, kita pantas menerima pertolongan dari Allah gitu. Itu sebagai pembuktian. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa punya niatan luas tapi teman-teman tidak membuktikan, ya belum tentu itu akan terwujud ya dalam waktu yang cepat. Maka itu butuh pembuktian diri kepada Allah bahwa ya Allah, niat aku luas, niat aku murni, niat aku lurus, dan bukan hanya niat tapi aku menerapkan juga, aku membuktikannya juga dalam kehidupan aku gitu. Jadi itulah yang membuat kita mudah mendapatkan impian-impian kita, karena yaitu kita sudah membuktikan diri kepada Allah, dan Allah insya Allah dengan izin Allah impian-impian kita akan terwujud gitu. Dan aku yakin banget bahwa Allah tuh gak akan menyanyiakan orang-orang seperti ini, orang-orang yang niatan luas. Allah tuh gak akan menyanyiakan hal-hal seperti ini teman-teman gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mempunyai impian atau goalsnya dan pengen mencapai itu semua, yuk mari sama-sama setting kembali niat kita. Kalau niat kita masih sempit, coba diluaskan kembali, coba dicek lagi goals kita nanti nih ada manfaatnya gak sih untuk orang lain. Impian kita ini bermanfaat gak sih untuk orang-orang sekitar kita gitu. Apapun goalsnya, diluasin niatnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menggapai impian teman-teman. Oke, sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.